Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Lydia Hendriati SPD selaku instruktur dan Ibu Theodora Sabarina MPD selaku wali kelas 11 MIPA U5, serta kepada para partisipan yang telah datang di acara Visiti Kelompok 4 pada siang hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu tips jitu mencegah penyebaran COVID-19. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Salma Hairunisa selaku host dan moderator kita hari ini adalah Auralita Azahra. Kemudian ada presenter kita yang sangat hebat dan luar biasa pastinya yaitu Kila Syahla. Sebelum acara dimulai, saya akan menyampaikan sedikit peraturan yang harus diikuti oleh seluruh peserta yang hadir di acara Visiti pada siang hari ini. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera dari awal hingga akhir acara kecuali memang ada kendala. Kedua, peserta dimohon untuk mematikan mic. Ketiga, peserta dilarang untuk melakukan interupsi pada saat presenter sedang menjelaskan. Yang keempat, pada saat sesi tanya jawab, peserta diminta untuk aktif dalam bertanya. Pertanyaan bisa berupa di kolom chat box atau bisa juga bertanya secara langsung dengan menekan fitur raise hand terlebih dahulu. Dan yang kelima, jangan lupa untuk mengisi link absensi. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita dengarkan paparan materi dari Kila Syahla. Tapi sebelum itu, saya serahkan terlebih dahulu kepada moderator. Kepada Auralita, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Salma atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Auralita Azahra Nuraini yang akan memandu acara Visiti pada siang hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Miss Theodora Sabarina MPD selaku wali kelas dan Ibu Lydia Hendriati SPD selaku instruktur. Dan selamat datang juga untuk peserta Visiti dan wali murid 11 IPA unggulan 5. Di Visiti kali ini yaitu bertemakan COVID-19 dengan topik tips jitu mencegah penyebaran COVID-19. Berbicara tentang COVID-19 yang sedang banyak diperbincangkan ini, tentunya kita tidak ingin terpapar virus tersebut, karena virus ini sangat berbahaya dan mematikan. Lalu bagaimana caranya agar terhindar dari virus tersebut? Nah, pada kesempatan kali ini itu semua akan dibahas oleh pemateri kita. Beliau adalah Kila Syahla, seorang siswi SMA Plus PGRI Cibinong, lulusan dari SMP Puspa Negara, tempat tanggal lahirnya Jakarta 1 Januari 2005. Alamat tempat tinggalnya di Jalan Bina Marga, RT 2, RW 1, nomor 5, Sanja Citerep, Bogor. Hobi beliau membaca novel. Baik, peserta Visiti yang saya hormati, presenter akan memaparkan materinya kurang lebih 20 menit. Selama presenter menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Kila Syahla untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kila Syahla, saya sebagai presenter. Saat ini Indonesia sedang tinggi-tingginya kasus COVID-19. Maka dari itu, kita harus hati-hati dan harus selalu menjaga protokol kesehatan yang telah ditentukan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Saya akan menjelaskan tips jitu untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Next. Yang pertama, rajin mencuci tangan. Walau terdengar umum, namun mencuci tangan merupakan cara yang efektif untuk membunuh kuman, bakteri, dan virus. Mencuci tangan juga merupakan pangkal kebersihan dan kesehatan. Tangan adalah sumber kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan beragam penyakit. Oleh sebab itu, kita harus rajin mencuci tangan minimal 20 detik dengan sabun dan air yang mengalir. Apalagi di masa pandemi saat ini. Misalnya, kita habis keluar rumah, entah itu ke supermarket atau kemanapun.
Saat di supermarket, kita pasti memegang barang yang ada di supermarket kan? Dan orang lain juga pasti memegang barang itu. Maka kita harus langsung mencuci tangan setelah memegang barang yang habis kita pegang itu di supermarket. Atau gunakan hand sanitizer. Yang kedua, menggunakan masker. Meskipun virus corona tidak menular lewat udara, namun upayakan untuk menggunakan masker agar tetap terlindungi dari virus. Jika tubuh kita sedang sehat, masker kain sudah cukup aman untuk digunakan. Tapi akan lebih baik walaupun kondisi tubuh kita sehat, kita tetap menggunakan masker medis. Sedangkan jika kondisi tubuh kita sedang kurang baik, maka upayakan untuk menggunakan masker medis yang memiliki ketebalan 3 lapis. Next. Yang ketiga, hindari bersentuhan. Kita harus menghindari berpelukan dan berjabat tangan. Karena kita nggak tahu orang yang habis berjabat tangan dengan kita itu terinfeksi virus COVID-19 atau tidak. Makanya dengan kita menghindari kontak kulit, tidak akan ada kemungkinan perpindahan virus dan kuman yang terjadi. Yang keempat, jangan sentuh area wajah. Virus corona bisa menyerang tubuh lewat area segitiga wajah, seperti mulut, mata, dan hidung. Misalnya kita habis keluar rumah, dan kita lupa untuk mencuci tangan, lalu kita langsung menyentuh area wajah kita. Si virus itu akan cepat masuk ke tubuh kita dan akan berkembang di paru-paru. Jadi, hindari untuk menyentuh area wajah agar tidak ada kemungkinan masuknya virus corona ke tubuh kita. Next. Yang kelima, etika bersin dan batuk. Virus corona bisa menular lewat droplet. Buat yang belum tahu droplet itu apa, droplet adalah percikan cairan atau lendir yang dihasilkan dari saluran pernapasan. Jadi percikan ini yang bisa menularkan virus dari orang yang sakit ke orang yang sehat. Makanya saat bersin dan batuk, kita bisa tutup dengan tisu atau dengan sikut bagian dalam agar percikan yang keluar dari mulut atau hidung kita tidak menyebar kemana-mana. Dan jangan lupa juga untuk mencuci tangan setelah itu. Yang keenam, hindari berbagi barang pribadi. Hindari berbagi barang pribadi ini dilakukan bukan karena kita pelit ya, tapi ini demi kesehatan bersama. Perlu diingat, jika virus corona dapat bertahan pada permukaan hingga 3 hari. Oleh karena itu, usahakan untuk menggunakan barang pribadi dan tidak meminjamkan barang pribadi kita ke orang lain, karena jika kita meminjamkan barang kita ke orang lain, takutnya orang tersebut terinfeksi virus corona, dan yang ada nanti kita akan tertular virus tersebut. Next. Yang ketujuh, membersihkan perabotan rumah. Selain menjaga kebersihan tubuh, kita juga harus menjaga kebersihan rumah. Jangan lupa juga untuk gunakan cairan disinfektan untuk membersihkannya secara teratur sehingga tidak ada kuman yang bersarang di rumah. Apalagi jika rumah kita habis kedatangan tamu, entah itu teman, keluarga, atau orang lain. Kita harus langsung membersihkan rumah dengan disinfektan. Yang kedelapan ada physical distancing. Hindari kerumunan dan selalu menjaga jarak minimal 1-2 meter dengan orang lain. Misalnya kita ada di supermarket, terus kita lagi ngantri di kasir. Maka kita juga harus menjaga jarak dengan orang yang ada di depan kita ataupun yang ada di belakang kita. Karena menjaga jarak ini dilakukan supaya mencegah terpaparnya virus corona. Next. Selalu mencuci bahan makanan. Jangan lupa untuk mencuci bahan makanan sebelum dimakan atau disimpan di lemari pendingin. Karena bisa jadi di bahan makanan itu seperti buah-buahan dan sayuran terdapat virus yang berbahaya untuk tubuh kita. Buah-buahan dan sayuran juga bisa dibersihkan dengan cuka putih yang pasti sangat aman untuk digunakan di bahan makanan. Yang ke-10, tingkatkan imunitas tubuh. Hindari stres, makan makanan yang bergizi kaya akan vitamin dan mineral, serta lakukan olahraga rutin minimal 2-3 kali dalam seminggu, agar badan kita tetap fit. Karena di saat imunitas tubuh kita baik, maka akan memperkecil kemungkinan kita untuk terkena virus corona yang membahayakan kesehatan. Next. Ini adalah contoh video virus corona dan cara pencegahannya.
Dan kenapa kita harus berada di rumah? Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Sudah beberapa minggu ini, kita selalu berada di rumah. Kita tidak boleh keluar rumah, bertemu dengan teman-teman, apalagi pergi ke tempat yang ramai. Bahkan sekolah juga diliburkan dan kita harus belajar dari rumah secara daring atau online. Orang tua juga tidak berangkat ke kantor, tapi bekerja dari rumah. Kadang orang tua harus pergi ke pasar atau supermarket untuk membeli bahan makanan. Tapi mereka harus memakai masker saat pergi dan menjaga jarak dengan orang lain. Saat sudah pulang pun, mereka langsung cuci tangan dan ganti baju. Bahkan ada juga yang langsung mandi. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Kalau mencari informasi dari internet dan televisi, mungkin kita akan menemukan bahwa kita memang disarankan untuk menjaga jarak dengan orang lain. Menjaga jarak itu penting terutama di saat sekarang ini untuk menghindari virus corona. Apakah teman-teman sudah tahu tentang virus corona? Virus corona adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan. Ada beberapa jenis virus corona, di antaranya SARS coronavirus, MERS coronavirus, dan SARS coronavirus 2. SARS coronavirus mengakibatkan penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2002 lalu. MERS coronavirus mengakibatkan penyakit MERS atau Middle East Respiratory Syndrome yang muncul pada tahun 2012 lalu. Sedangkan SARS coronavirus 2 mengakibatkan penyakit COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang muncul pada akhir tahun 2019 lalu. Virus corona ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Saat virus corona masuk ke tubuh, dia membuat kita sakit dan lemas. Kita jadi demam, bersin, batuk, dan tak jarang juga jadi sesak napas. Saat kita batuk, percikan ludah akan keluar dari mulut. Begitu juga saat bersin, mungkin lendir juga bisa keluar dari hidung. Percikan ludah atau lendir itu bisa mengandung virus corona dan bisa menempel di berbagai tempat. Mulai dari menempel di mainan, menempel di buku, jatuh ke meja, dan lain-lain. Kalau orang lain memegang benda-benda itu, virus corona bisa menempel di tangan mereka. Nah, kalau mereka memegang hidung atau mulut dengan tangan yang terkontaminasi itu, virus corona akan dengan mudah masuk ke dalam tubuh mereka. Virus corona akan menuju ke paru-paru dan membuat mereka akhirnya jadi ikut sakit. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya virus corona tidak menyebar ya? Pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sabun bisa membunuh virus corona dan virus lainnya di tangan kita, lalu ikut jatuh terbawa air yang mengalir. Kedua, batuk dan bersin dengan cara yang tepat. Tutup hidung dan mulut dengan siku dalam. Hindari menutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, karena bisa membuat virus jadi menempel di telapak tangan. Ketiga, pakai masker. Virus corona yang melesat ke arah kita tidak akan bisa masuk kalau kita menutup hidung dan mulut dengan masker. Keempat, tetap berada di rumah dan lakukan kegiatan dari rumah. Kalau kita melakukan keempat hal tadi, virus corona pasti tidak akan menyebar luas dan mereka akan hilang dengan sendirinya. Kalau virus corona sudah hilang, kita bisa bermain di luar rumah dan bertemu dengan teman-teman lagi deh. Teman-teman, jangan lupa kunjungi Selanjutnya yaitu ada virus corona varian baru. Varian baru tersebut yaitu ada varian Alpha atau B117.
Virus corona varian Alpha ini pertama kali ditemukan di London dan beberapa bagian Inggris. Gejala varian Alpha yang sering ditemukan yaitu batuk dan sakit tenggorokan, demam, kelelahan dan nyeri otot, hilang rasa dan indera penciuman, sesak napas, sulit berpikir jernih, pusing, malaise, dan mual. Yang kedua ada varian beta atau B1351. Virus corona varian beta ini pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada awal Oktober 2020. Varian beta memiliki pola mutasi berbeda yang menyebabkan lebih banyak perubahan pada struktur protein spike milik virus corona. Gejala yang ditimbulkan varian ini tidak jauh berbeda dengan infeksi COVID-19 pada umumnya, tetapi mutasi varian ini tergolong cukup berbahaya. Yang ketiga ada varian Delta atau B16172. Virus corona varian Delta ini pertama kali terdeteksi pada Oktober 2020 di India. Varian Delta memiliki karakteristik mutasi yang membuat virus tersebut Varian Delta memiliki sejumlah karakteristik mutasi yang membuat varian virus tersebut menjadi lebih berbahaya dibanding varian aslinya. Menurut tim peneliti Whole Genome WGS atau Whole Genome Sequencing atau WGS, FKKMK Universitas Gadjah Mada Gunadi, semakin tua umur pasien, maka varian ini akan memperburuk kekebalan tubuh pasien. Varian ini diketahui dapat menginfeksi kembali pasien COVID-19 dan makin memperlemah kekebalan tubuh pasien. Gejala yang ada pada varian Delta itu ya sakit perut, hilang selera makan, muntah, mual, nyeri sendi, dan gangguan pendengaran. Next. Ini adalah contoh video varian Delta dan mutasinya menjadi Delta Plus. Virus corona terus bermutasi dan menghasilkan varian baru. Hingga berita ini ditulis ada 11 varian virus corona yang diberi nama sesuai alfabet Yunani oleh Organisasi Kesehatan WHO. Virus corona varian Delta menjadi perhatian karena tempat ia pertama terdeteksi, yaitu di India, yang sempat mengalami lonjakan kasus positif COVID-19. Virus yang tadinya ditemukan di India ini kini sudah menyebar ke beberapa negara seperti Indonesia dan masih terus bermutasi. Varian Delta sudah bermutasi. Mutasi ini kemudian diberikan nama varian Delta Plus. Menurut konferensi pers dari WHO, varian Delta memiliki kekuatan 2 kali lebih menular dibanding dengan virus aslinya. Dan apabila terpapar, orang tersebut akan memiliki viral load yang tinggi. Viral load tinggi artinya pasien yang terinfeksi bisa dengan mudah menularkan orang lain. Meskipun demikian, WHO mengatakan bahwa vaksin yang didistribusikan ke masyarakat saat ini masih efektif, setidaknya mencegah sakit parah yang ditimbulkan virus corona. Nah, bagaimana dengan Delta Plus? Diberi nama Plus karena varian Delta ini lebih berbahaya dan mematikan. Hasil penelitian WHO menemukan varian Delta Plus ini bisa saja kebal terhadap obat-obatan dan vaksin. Tetapi, kasus yang terkait dengan varian Delta Plus masih sangat jarang ditemukan bahkan secara global. Karakteristik varian Delta Plus masih terus dilakukan untuk mengungkap karakteristik lain yang tidak dimiliki varian ini. Selanjutnya yaitu cara mencegah penularan virus corona varian baru. Yang pertama, ikuti langkah pencegahan. Jason Tetro mengatakan, langkah terbaik guna mencegah varian baru adalah mengikuti upaya ABC pencegahan. ABC singkatan dari Airway, yang artinya lindungi diri dengan menggunakan pelindung seperti masker, face shield, disinfektan, dan lain-lain. Bubble, yang artinya memastikan berhubungan hanya dengan orang-orang yang dipercaya dan dikenal. Kontak, yang artinya sebaiknya menggunakan aplikasi pelacak kontak, berinteraksi dengan orang dalam gelembung, jika ada yang terinfeksi akan mudah melakukan pelacakan. Next.
Yang kedua, membatasi lingkar sosial. Mengurangi jumlah orang-orang dalam lingkaran sosial juga baik dilakukan untuk mencegah risiko penularan virus corona apapun variannya. Hal ini karena jika gelembung sosial semakin besar, akan semakin menyulitkan pelacakan jika terjadi kondisi salah satu positif. Kita adalah makhluk sosial, jadi melakukan isolasi mungkin bukanlah hal yang menyenangkan. Jika kita memutuskan untuk keluar, kita harus bersama beberapa orang yang sangat terpercaya, kata Tetro. Yang ketiga, batasi berbelanja secara langsung. Di tengah situasi pandemi ini, sebaiknya seseorang mempersingkat waktu yang dia habiskan untuk berbelanja. Setiap menit yang dihabiskan untuk berbelanja di dalam ruangan meningkatkan risiko kita, ujar Dr. Scott Brownstein. Next. Yang keempat, pikirkan kembali pengaturan kerja dan sekolah. Ketika tidak memungkinkan melakukan pertemuan secara online dan memerlukan pertemuan secara offline, maka hal yang bisa dilakukan adalah memindahkan pertemuan itu di luar ruangan. Banyak infeksi didapat melalui kontak di tempat kerja atau di dalam ruangan. Jadi pastikan untuk terus menjaga jarak sosial di tempat kerja, memindahkan rapat atau pertemuan lain di luar jika memungkinkan atau virtual, kata Brownstein. Yang kelima, perhatikan penggunaan masker yang benar. Berdasarkan CDC, masker kain mungkin dapat menawarkan perlindungan terhadap virus corona. Tapi hal ini sangat bergantung dari jenis kain, jumlah lapisan kain, dan seberapa cocok masker tersebut oleh masing-masing orang. Sebisa mungkin gunakan masker yang pas, dan lebih baik lagi jika kita memakai masker bedah atau masker N95. Next. Yang keenam, sering-sering mencuci tangan. CDC terus merekomendasi agar mempraktekkan kebersihan yang baik dengan sering mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik dan air yang mengalir. Jika tidak, kita bisa memakai hand sanitizer yang memiliki kandungan alkohol setidaknya 60%. Mengingat virus corona varian baru mungkin lebih menular, aktivitas seperti menyentuh kartu kredit itu menjadi lebih beresiko. Simpanlah sebotol kecil pembersih agar kita dapat membersihkannya setelah kegiatan ini dilakukan. Saran Brownstein. Yang ketujuh, vaksinasi. Brownstein mengatakan vaksin mengkodekan sejumlah protein lonjakan sehingga adanya mutasi seharusnya tidak membatasi efektivitas vaksin. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu varian lain atau varian baru di masa depan mungkin memerlukan vaksin baru. Vaksinasi yang pasti sangat penting untuk memperlambat penyebaran virus dan mengurangi keparahan penyakit. Terima kasih, ini aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kila telah memaparkan materi yang sangat menarik. Selanjutnya, para peserta VCT, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu saya akan membacakan peraturannya. Yang pertama, peserta bisa menekan tombol raise hand lalu sebut nama dan kelas. Kedua, peserta yang memiliki kendala bisa bertanya melalui kolom chat yang nanti akan saya bacakan. Sesi tanya jawab saya buka, silahkan yang ingin bertanya dipersilahkan. Baik, ada pertanyaan dari Kak Salsabila Rusanti, kelas 12 unggulan 2. Persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila dari kelas 12 unggulan 2. Di sini saya ingin bertanya. Tadi dari materi yang disampaikan, yang saya simak itu ada beberapa varian virus COVID ya. Nah, tadi itu yang saya simak, ada varian Delta Plus yang sangat mematikan. Pertanyaannya, apa yang membuat varian Delta Plus ini sangat berbahaya sehingga bisa mematikan? Terima kasih. Baik, kepada Kila dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih untuk Kak Salsabila atas pertanyaannya. Jadi kenapa varian Delta Plus ini sangat mematikan? Karena tadi di video juga dijelaskan kalau varian Delta Plus ini bisa kebal terhadap obat-obatan dan vaksin. Terima kasih.
itu, maksudnya yang kayak lebih spesifiknya itu nggak ada, cuman karena lebih kebal aja sama vaksin gitu. Iya, selain itu juga virusnya juga lebih cepat menyebarnya. Oh, oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Dinda dipersilahkan, Andinda Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda dari kelompok 6. Siapa aja sih yang beresiko terkena COVID-19 ini? Baik, pertanyaannya siapa saja sih yang beresiko untuk terkena COVID-19 ini? Dipersilahkan kepada Kila untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Dinda. Yang berisiko terkena virus ini adalah orang yang tinggal dan berpergian di daerah yang di mana virus COVID-19 ini bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Yang terinfeksi itu adalah orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit, seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis, yang mereka belum tahu kalau pasien yang mereka tangani itu terinfeksi virus COVID-19. Terima kasih kepada Kila telah menjawab pertanyaannya. Kepada Dinda, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, ya. Makasih. Ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari kolom chat. Dari Aida Rahma. Apakah Bagaimana cara berbelanja secara aman agar tidak terpapar COVID-19? Kepada Kila dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saat berbelanja, kita tetap harus memakai masker dan menjaga jarak minimal 1-2 meter dari orang lain. Dan jangan menyentuh area segitiga wajah sebelum kita mencuci tangan. Jika memungkinkan, sebelum berbelanja kita harus membersihkan pegangan troli atau keranjang yang akan kita gunakan. Lalu saat tiba di rumah, kita langsung mencuci tangan, kalau bisa langsung mandi dan menyemprotkan disinfektan ke barang yang tadi kita beli. Baik, terima kasih kepada Kila telah menjawab pertanyaannya. Kepada Aida, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Oke, selanjutnya masih dari kolom chat, dari Novia Kansa, dari kelompok 6. Apakah virus COVID-19 sama dengan SARS? Silahkan kepada Kila untuk menjawab pertanyaannya. Oke, jadi COVID-19 ini disebabkan oleh SARS coronavirus 2 yang termasuk masih dalam keluarganya dari coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003. Hanya bedanya dari jenis virusnya aja. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS itu 9,6% lebih tinggi dibandingkan COVID-19. Walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibandingkan SARS, COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding dengan SARS. Oke, terima kasih kepada Kila telah menjawab pertanyaannya. Kepada Novia, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah. Oke, selanjutnya dari Giva Marsha. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giva Marsha Ardini dari kelompok 3 VCT kelas 11 MIPA Anggulan 5. Saya ingin bertanya, ada nggak sih jenis masker lain yang bisa mencegah penyebaran virus COVID selain masker bedah dan N95? Terima kasih. Terima kasih Giva. Kepada Kila dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Sampai saat ini belum jelas ya ada masker lain apa enggak, soalnya yang masih lebih efektif untuk digunakan itu adalah masker bedah dan N95. Karena masker bedah itu memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan luar yang anti air, lapisan tengah yaitu sebagai filter, dan lapisan dalam untuk
menyerap cairan yang keluar dari mulut. Selain itu juga untuk masker N95 ini efektif karena memiliki ketahanan yang sangat tinggi dalam mencegah paparan partikel mikro seperti debu, bakteri, dan virus. Oke, terima kasih Kila sudah menjawab pertanyaannya. Kepada Giva Marsha, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Selanjutnya dari kelas 12 unggulan 2. Kak David, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David dari kelas 12 unggulan 2. Saya ingin bertanya, misalkan kan ada ibu rumah tangga dalam keadaan darurat, dia harus pergi berbelanja. Namun tidak ada yang menjaga bayinya di rumah. Sedangkan bayi itu berumur 1 sampai 2 bulan misalnya. Nah, salah satu langkah untuk mencegahnya kan menggunakan masker. Namun tidak memungkinkan bayi tersebut menggunakan masker. Bagaimana langkah baiknya agar bayi tersebut terhindar dari virus COVID-19? Terima kasih. Oke, terima kasih Kak David. Silahkan Kila untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak David. Kalau untuk bayi, banyak informasi juga kalau bayi nggak apa-apa kalau nggak pakai masker. Karena bayi itu kan masih menyesuaikan dengan oksigen yang ada di alam ini. Jadi kalau untuk bayi, kalau misalkan dia belum bisa pakai masker, mungkin bisa pakai face shield yang bisa mencegahnya terpapar virus COVID-19. Terima kasih kepada Kila telah menjawab pertanyaannya. Kepada Kak David, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Sudah kayaknya. Selanjutkan lagi. Kayaknya Kak David sudah puas ya. Oke, silakan lanjutkan moderator. Miss Tio ini kayaknya nanti waktunya mau ditambah atau seperti apa Miss Tio? Terserah, tergantung dari kelompoknya. Ini Bu. Belum evaluasi juga. Oh iya. Dilanjut aja ya, Miss. Kalau baiknya sih udah penutup ya, ini udah kurang dari semenit. Langsung penutup aja. Nanti lanjut, gimana Bu Lydia? Bingung. Sayang nih Miss, lanjut aja ya. Oh ya sudah. Banyak yang tanya soalnya. Okay. Nanti kalau kalian keluar masuk lagi ya, seluruh peserta. Bu. Oke, Bu. Dipersilakan kepada Kak Jeremy, kelas 12 unggulan 2. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jeremy Damar dari kelas 12 unggulan 2. Tadi saya mendengar ada jenis virus yang baru, yaitu yang Delta Plus, yang lebih cepat menyebar dan kebal terhadap vaksin. Nah, pertanyaan saya, apakah vaksin kita menjadi sia-sia dalam kekebalan tubuh kita? Terima kasih. Terima kasih Kak Jeremy atas pertanyaannya. Kepada Kila, dipersilakan untuk menjawab. Kenapa virus Delta Plus lebih cepat menyebar? Kila. Ya, moderator silakan tanggap langsung.
Mungkin mohon maaf sebelumnya karena kurangnya materi yang ada di kelompok, kurangnya materi pada kelompok kita, jadi belum bisa menjawab pertanyaan dari Kak Jeremy. Mohon maaf sebelumnya. Mungkin lain waktu bisa ditanyakan kembali. Oke, lanjut saja ya. Kepada Kak Astrid dari kelas 12 unggulan 2 dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astrid dari kelas 12 unggulan 2. Saya ingin bertanya, seperti yang tadi dijelaskan, COVID-19 kan memiliki banyak varian seperti Alpha, Beta, dan Delta. Namun yang kita ketahui, pada saat awal kemunculan virus tersebut hanya ada satu varian. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi permutasi gen virus tersebut, padahal saat awal virus itu ada, kita sudah melakukan banyak kayak prokesnya ditaati, terus bahkan banyak negara yang lockdown sampai berbulan-bulan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Kila Syahla. Dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya, Kila Syahla sedang ada kendala, jaringannya lagi error. Bisa teman kelompoknya yang tahu bisa menjawab. Dibantu. Ayo teman kelompoknya yang bisa menjawab, silakan menjawab. Moderator, silakan langsung tanggap. Oh ya, mungkin sama seperti tadi ya, belum bisa dijawab karena kurangnya materi dari kelompok kami. Jadi mungkin di lain waktu kami bisa jawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya yaitu pemberian closing statement oleh Kila Syahla. Waktu dan tempat dipersilahkan. Langsung ditutup sama moderator aja, karena kilanya kan nggak bisa masuk. Oh iya, baik. Teman-teman semua, dari acara VCT siang ini dapat disimpulkan bahwa virus COVID-19 ini akan cepat hilang jika kita selalu menjaga protokol kesehatan dan selalu menerapkan 5M dalam kegiatan sehari-hari, serta diimbangi oleh pola makan yang sehat dan olahraga teratur minimal 2-3 kali dalam seminggu, terutama saat pandemi seperti ini. Dan juga perbanyak makan makanan yang mengandung gizi dan vitamin supaya imunitas tubuh kita tetap terjaga. Saya harap materi yang sudah disampaikan oleh presenter kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya Auralita Zaranur Aini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Acara saya kembalikan kepada host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator dan kepada hadirin sekalian yang telah hadir di acara webinar kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan di hati. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih.